Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Cara pandang kita akan sangat menentukan sikap hidup kita. 12 pengintai yang dikirim oleh Musa ke Kanaan, mereka pulang 10 melaporkan bahwa kondisi di sana orang-orang raksasa ada di sana dan mereka melihat diri mereka seperti belalang. Hanya 2 orang yaitu Yosua, Kaleb melaporkan secara proporsional. Mereka meyakini kalau Tuhan di pihak kita, maka kita pasti bisa menguasai Kanaan. Nah saudara, di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8-17, di situ diceritakan tentang Raja Aram menyerang Israel. Di dalam beberapa serangan tetap gagal. Akhirnya diketahui penyebab kegagalan itu yaitu Nabi Elisa, saudara, yang lebih tahu titik-titik serangan mereka. Nah saudara, akhirnya Raja Aram ingin menangkap Elisa. Dia mengirim tentara yang begitu banyak, saudara, dengan kuda dan kereta untuk menangkap Elisa. Nah saudara, waktu Elisa diketahui berada di kota Dotan, maka seluruh bala tentara yang besar itu mengepung kota itu, saudara. Nah, waktu malam mereka mengepung, dan di waktu pagi ketika bujang Elisa bangun, dan ketika dia keluar, dia menemukan begitu banyak tentara sudah mengepung mereka, saudara. Nah, dia sangat ketakutan, sangat gentar, saudara. Lalu dia datang kepada Elisa, dia mengatakan, celakalah kita Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, di saat seperti itu saudara, Elisa bagaimana mengatakan kepada bujangnya, dia mengatakan, jangan takut, yang menyertai kita lebih banyak daripada menyertai mereka. Nah saudara kasih Tuhan, akhirnya Elisa berdoa kepada Tuhan supaya mata bujangnya ini, mata rohaninya bisa terbuka sehingga dia bisa melihat kondisi yang sebenarnya. Saudara, begitu akhirnya mata bujangnya terbuka, dia baru menyadari bahwa di belakang mereka itu ada kereta dengan kuda. Kereta kuda berapi, saudara, begitu banyak di sepanjang gunung itu siap bertindak, saudara, untuk melindungi Elisa. Nah, saudara, kalau kita lihat ya, di sini mata bujangnya Elisa itu mata jasmani, kita melihat sekeliling, ketika melihat musuh-musuh yang ada, dia sangat gentar dan takut, dan apa yang keluar dari mulutnya yaitu celakalah kita. Nah, saudara kasih Tuhan, Elisa punya mata, dia memandang secara rohani, secara iman, dia melihat Tuhan itu di pihak mereka. Tuhan melindungi mereka sehingga dia tidak takut. Nah inilah bedanya antara cara pandang, saudara, mata jasmani dengan mata rohani, saudara kasih Tuhan. Pada saat seperti ini, saudara, masa-masa pandemi ini kita melihat, kalau kita melihat dengan mata jasmani kita, saudara, pasti saudara kita merasa was-was, saudara. Penyakit ini sudah merenggut begitu banyak jiwa, saudara. Ini juga bisa datang kepada siapa saja, saudara. Dan dia tidak memandang suku, agama, latar belakang, saudara. Kita melihat, saudara, penyakit ini sudah melanda, saudara. Bahkan banyak pendeta, saudara. Banyak pemimpin negara juga sudah terserang. Apalagi rakyat jelata, saudara, semuanya, saudara. Nah kalau kita melihat penyakit ini, saudara, mungkin kita merasa gentar, merasa gelisah, merasa tidak tenang, saudara. Belum lagi hal-hal yang mengiringinya, saudara, yaitu ekonomi menjadi runtuh, saudara. Banyak kehilangan pekerjaan, dan saya yakin, saudara, ini juga mempengaruhi saudara sekalian sebagai jemaat di dalam Tuhan. Nah, saudara, mungkin pekerjaan kita sudah mulai terhenti, saudara, usaha kita mulai mandek, saudara. Dan belum lagi, saudara, hal-hal lainnya, masalah keamanan, saudara, banyak tahanan dilepas ya. Sekarang kita melihat ada pembegalan, ada perampokan dan sebagainya. Melihat dengan mata jasmani sekeliling kita, saudara, mungkin kita akan merasa sangat down, saudara, sangat merasa gelisah, harus bagaimana ini.
Nah, saudara kasih Tuhan, jangan hanya melihat dengan mata jasmani. Kita harus melihat dengan mata rohani kita. Kita harus melihat dengan mata iman, saudara. Seperti Elisa memandang, saudara. Maka, mari saudara sekalian, kita harus melihat dengan mata rohani kita. Bahwa di balik semuanya peristiwa ini, saudara, Tuhan Allah tetap adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia adalah penguasa semesta alam ini. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Dia adalah menguasai sejarah, saudara. Termasuk, saudara, dia menguasai COVID-19, virus corona ini, saudara. Di dalam kontrol Allah. Oleh sebab saudara, mari kita tidak boleh kita itu terus takut dan gelisah, saudara. Ingatlah, Tuhan kita itu Tuhan yang berkuasa, dan Dia bukan hanya berkuasa, Dia adalah Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Saudara, bukti bahwa Dia mengasihi kita, yaitu Dia sudah mengirimkan anaknya yang tunggal, mati di kayu salib, demi saudara dan saya, menebus dosa saudara dan saya, sehingga akhirnya kita menjadi umat tebusan, dan kita diberikan jaminan hidup yang kekal. Kita sudah hidupnya terjamin, saudara kasih Tuhan. Dan Allah juga berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita, saudara. Dia katakan, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan Dia juga yang mengatakan bahwa Dia akan memelihara kita. Burung di udara Dia pelihara, bunga di lembah Dia jaga, saudara. Kita, terlebih kita anak-anaknya, Dia melihat kita lebih berharga lagi. Oleh sebab saudara yang kasih Tuhan, mari dengan mata rohani kita melihat bahwa Allah kita sanggup menjaga, memelihara hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, jangan hanya memandang dengan mata jasmani, tapi kita lihat dengan mata iman kita, memandang bahwa Tuhan kita sanggup menjaga, memelihara hidup kita. Nah, saudara kasih Tuhan, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.